Sujono, orang Indonesia yang jadi menteri di Kabinet Belanda, ditulis oleh Patrick Matanasi, dilansir dari tirto.id. Waktu bala tentara Jepang hendak menyerbu Indonesia, banyak pejabat kolonial yang melarikan diri ke Australia. Pangeran Raden Adipati Aryo Suyono adalah salah satu pegawai tinggi kolonial yang atas petunjuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda ikut serta ke Australia. Sebelum Hindia Belanda bertekuk lutut kepada Jepang, Suyono adalah anggota Raad van Indi atau Dewan Hindia, anggota Dewan Rakyat, Volksraad, dan Bupati Pasuruan. Suyono, seperti dicatat Netherlands News Digest, terbang dari Jawa ke Australia bersama Hubertus Johannes van Mook. Menurut Yong Mun Cheong dalam H.J. Van Mook and Indonesian Independence, Van Mook berangkat dari Jawa pada 6 Maret 1942 dan baru tiba 2 hari kemudian, persis ketika Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang. Harry Poze dan kawan-kawan dalam Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda menyebutkan bersama mereka berdua pergi pula Lukman Jayadiningrat ke Australia. Lukman adalah saudara dari Pangeran Ahmad Jayadiningrat. Di masa sulit itu, masih menurut Poze dan kawan-kawan, Belanda merasa perlu menunjukkan kepada sekutu, dalam hal ini Amerika, bahwa Belanda bukan negara kolonial yang reaksioner. Sekutu dianggap perlu untuk diperlihatkan soal nasib Indonesia setelah Perang Dunia Kedua selesai. Suyono pun akhirnya masuk Kabinet Perdana Menteri Peter Surt Gerbrandy. Sejak Juni 1942, Suyono adalah menteri tanpa portofolio, menteri yang tidak memimpin sebuah departemen. Pengangkatannya dalam kabinet pada 10 Juni 1942 itu, seperti dicatat Netherlands News Digest, ditafsirkan sebagai indikasi adanya partisipasi orang-orang Indonesia dalam kerajaan Belanda. Pada 12 Juni, Suyono ditempatkan dalam Dewan Penasihat Luar Biasa Pemerintah Belanda dan pada 16 Juni dijadikan anggota Dewan Konsultasi Hindia Belanda. Suyono pun harus terbang jauh dari Australia ke London, di mana pemerintahan pengasingan kerajaan Belanda berpusat, karena Belanda sudah diduduki tentara Jerman. Bagi Perdana Menteri Gerbrandy, hari pengangkatan Suyono adalah saat-saat bersejarah. Meski hanya tampak sebagai simbol di kabinet Gerbrandy, Suyono seolah-olah mengulangi apa yang pernah dilakukan Sutarjo Karto Hadikusumo pada 15 Juli 1936, yang menginginkan adanya perwakilan untuk sebuah pemerintahan di Indonesia yang dikenal sebagai Petisi Sutarjo. Pada Oktober 1942, seperti dicatat Poze dan kawan-kawan, Suyono mengajukan 2 nota. Dalam nota tersebut, Suyono menyatakan bahwa di kalangan orang-orang Indonesia ada keinginan yang latin untuk memutuskan hubungan dengan Belanda. Ia menginginkan pernyataan-pernyataan Belanda haruslah mendorong untuk menjamin lahirnya kebersamaan sukarela dalam ikatan ketatanegaraan. Seperti dicatat Louis de Jong dalam Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Suyono tampak menginginkan adanya pengakuan secara prinsip terhadap hak Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Tapi pendapat Suyono tak didengar rekan-rekan kabinet yang orang Belanda, bahkan oleh wakil kelompok sosialis, dan tentunya oleh orang yang bersamanya kabur dari pendudukan Jepang, Van Mook, yang dijadikan Menteri Tanah Jajahan. Tidak elok bagi kolonialis Belanda di masa genting melawan Jerman dan Jepang. Tiba-tiba orang Indonesia dalam jantung pemerintahan minta merdeka. Suyono kemudian terasing di London hingga akhirnya meninggal setelah 7 bulan menjadi menteri. Pangeran Raden Adipati Aryo Suyono tutup usia di London pada 5 Januari 1943. Tepat hari ini, 77 tahun lalu, dalam usia 56. Louis de Jong menyebutkan kematiannya tidak terduga dan kemungkinan karena tidak terbiasa dengan cuaca di sana. De Jong memperkirakan bahwa Suyono telah merasa sangat terasing dari masyarakat Indonesia. Namun, dia menyadari dirinya dapat melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Di masa jadi menteri itu, Suyono merasa tanggung jawabnya besar. Suyono adalah anak Bupati Tulung Agung, Jawa Timur. Koran Belanda The Tij menyebutkan Suyono lahir di kabupaten itu pada 31 Maret 1886. Di Tulung Agung,
dia memulai sekolah dasarnya dan menyelesaikannya di Surabaya. Di Surabaya, dia menjalani masa-masa menjadi siswa sekolah elit HBS hingga lulus. Setelah lulus ujian calon pegawai kolonial pada 1908, dia bertugas di Magelang sebagai asisten Wedana dan mantri polisi. Pada 1911, dia diangkat menjadi Wedana Kedoyo, dan pada 1914, dia diangkat menjadi Wedana Pare Kediri. Di tahun 1915, barulah dia menjadi Bupati Pasuruan hingga 1927. Dia juga sudah jadi anggota Volkskrant sejak 1920 hingga 1930. Dia kemudian dikirim ke Belanda untuk belajar soal pajak tanah. Selama masa belajarnya di negeri penjajah, dia pernah ikut delegasi Belanda dalam konferensi buruh di Jenewa pada 1930. Pulang dari Belanda, dia jadi anggota Volkskrant lagi. Bersama Ahmad Jayadiningrat dan Adipati Kusumo Utoyo, Suyono adalah segelintir bupati yang menonjol di Hindia Belanda awal abad ke-20. Ketiganya, seperti dicatat Louis de Jong, adalah Trimasketir alias 3 kesatria. Di antara ketiganya, Suyono adalah yang termuda. Ketiganya mendapat gelar pangeran dan naik ke jabatan yang lebih tinggi dengan menjadi anggota Dewan Rakyat atau Dewan Hindia. Selama 1930-an, dia ke Belanda lagi. Anak-anaknya, Irawan dan Sutiasmi Suyono pun bersekolah di sana. Semasa Belanda diduduki Jerman, Irawan adalah bagian dari gerakan bawah tanah perlawanan anti-Nazi di Belanda. Irawan terbunuh dalam sebuah razia aparat Jerman pada 13 Januari 1945. Dia menyusul ayahnya yang tutup usia 2 tahun lebih dulu darinya.